dalam BAP berdasarkan sumpah pocong, mana ada itu. Apalagi dia polisi, salah. Ingat loh, dia seorang polisi loh, perwira loh. Nggak pantas, nggak layak mengucapkan itu. Saya sebagai Purnawirawan Polri mengatakan saya kecewa dengan jawaban itu. Ya, dia sebagai polisi sangat disayangkan kalau mengatakan berani sumpah pocong ya. Dari kesurupan menjadi nanti sumpah pocong. Mistik semuanya lari nanti. Nanti menghukum nanti gunakan hakim juga, hakim mistik juga. Polisi kan disekolahkan ya. Ada tuh ilmunya untuk penyidikan sehingga tidak perlulah menggunakan narasi sumpah pocong tersebut gitu. Ya jujur secara pribadi saya sebagai praktisi hukum, pengacara maupun mantan penyidik ya, dan seorang Purnawirawan Polri ya, saya kecewa dengan jawaban itu. Ya, saya kecewa. Kenapa saya kecewa? Karena di dalam penegakan hukum tidak pernah dianut sumpah pocong. Di dalam KUHP tidak pernah dianut sumpah pocong. Di dalam persidangan juga tidak pernah dicantumkan sumpah pocong. Paling-paling dalam persidangan dikatakan apakah saudara bersedia untuk disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya? Apabila saudara memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta, berarti saudara melanggar undang-undang, memberikan keterangan palsu. Paling kan itu. Nah, saya juga nggak mengerti, saya juga kaget juga pada saat Ibtu Rudiana mengatakan karena mungkin terpancing dengan situasional menyatakan bahwa anaknya itu memang sudah meninggal, tapi banyak yang tidak mempercayai. Akhirnya keluarlah bahasa tersebut yang di luar alur hukum. Dan saya tahu pasti ini ada yang giring, sehingga keluarlah bahasa ini. Ini yang saya sangat sesalkan dari seorang pemerhati hukum, ataupun kuasa hukum, ataupun pengacara. Harusnya memberikan guidance itu sesuai dengan etika prosedur hukum. Jangan di luar dari undang-undang. Saya pastikan bahwa Ibtu Rudiana di sini salah. Nggak benar. Harusnya dia seorang perwira yang mengerti etika prosedur dan undang-undang, tidak mengeluarkan tata bahasa itu. Sehingga membuat bias kepada masyarakat. Dan jangan salahkan kalau dia dihujat. Loh, kok kenapa sudah tidak percaya lagi dengan hukum dan undang-undang? Hukum dan undang-undang juga kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jangan terikut-ikut, jangan terkontaminasi. Itu makanya saya katakan sangat-sangat disayangkan tindakannya. Ya menurut hemat saya ya membuat jadi penegakan hukum tuh jadi nggak benar. Nah, sialnya dari penggawa hukum yang mengerti hukum, mengerti undang-undang. Itu kira-kira yang perlu saya jawab, bahwa semua yang dikatakan sumpah jabatan, sumpah ini harus berlandaskan undang-undang. Tidak ada yang berlandaskan alasan lain, apalagi dengan sumpah pocong segala macam. Ingat loh, dia seorang polisi loh, perwira loh. Nggak pantas, nggak layak mengucapkan itu. Saya sebagai Purnawirawan Polri mengatakan saya kecewa dengan jawaban itu. Kamu dididik, bukan seperti itu. Itu didikan jalanan namanya, nggak bener tuh. Nah, saya netral aja, kalau salah saya katakan salah, walaupun dia polisi. Benar saya katakan benar. Saya mantan Karawasidik, di dalam penyidikan tidak ada itu. Ya. Nggak ada tuh di dalam diperiksa di dalam BAP berdasarkan sumpah pocong, mana ada itu. Apalagi dia polisi, salah. Ini harus dapat teguran dari pimpinan, nggak bener itu. Tuh loh. Harus ditegur itu, harus diberikan minimal diberikan suatu teguran keras kepada yang bersangkutan. Kamu kan polisi, kau kan tahu undang-undang. Loh, kalau tahu undang-undang kenapa jadi blunder begitu? Jadi kalau saya pasti salah, saya katakan salah ya. Kalau menurut saya karena dia sebagai praktisi hukum dan sudah terbiasa juga berhadapan dengan masyarakat dan bersumpah-sumpah ya. Yeah. Tidak etis ya. Tidak etis. Dan tidak elok ya. Karena menurut kita sumpah yang diatur itu kan adalah sumpah aja. Misalnya demi Allah saya bersumpah, itu yang muslim ya. Kalau yang non muslim misalnya atau katakanlah Kristen atau Nasrani atau Katolik gitu ya. Ya saya demi Tuhan saya berjanji gitu loh. Jadi kalau mengatakan seperti itu
baiknya ditanyakan kepada yang bersangkutan seperti apa kalau sumpah pocong yang dimaksud itu ya. Kalau misalnya dibilang sumpah pocong, dia seorang polisi kurang tepat karena tidak diatur dalam undang-undang. Yang ada juga kita diatur bersumpah aja. Kalaupun harus berkata sesuatu benar atau tidak ya, dia bersumpah, yaitu sesuai dengan hukum yang diatur oleh hukum kita, tidak mengatur sampai sumpah pocong. Tetapi kalau secara keagamaan saya nggak tahu apakah layak apa tidak beliau mengatakan begitu. Yaitu silakan aja tanyakan kepada Ibtu Rudiana apakah benar apa tidak gitu loh. Ya, dia sebagai polisi sangat disayangkan kalau mengatakan berani sumpah pocong ya. Tetapi tidak diatur dalam hukum kita sumpah pocong itu. Tetapi kalau dia secara pribadi atau mengatakan istilahnya keseriusan dia tentang kebenaran dia, ya itu silakan saja. Sumpah pocong. Zaman sekarang ini ada zaman modern, Sekarang zaman modern, negara kita zaman modern, bukan zaman mistik. Itu kan pocong itu tidak ada diatur di dalam agama Islam, itu tidak ada Sumpah pocong tidak ada. Tidak ada. Sumpah itu hanya berdasarkan pada Allah. Tidak ada yang sumpah pocong itu. Sumpah pocong termasuk menurut saya adat. Suatu adat, kebiasaan aja. Makanya saya bilang aneh aja, menurut saya aneh. Kalau bagi mau dia sumpah pocong, mau apapun ya kita, kalau saya pribadi saya tidak percaya. Apapun sampaikan sumpah pocong, mau apa nggak percaya saya. Apalagi ini mengatakan sumpah pocong ini tidak dikenal menurut agama Islam. Meyakinkan kepada masyarakat itu sampaikan apa adanya, bukan berarti dia harus mengatakan saya sumpah pocong, bukan. Sumpah pocong juga sumpah tidak dikenal kok dalam agama Islam kok. Itu Rudiana Islam bukan itu? Islam kan? Tidak ada. Nah sekarang nggak usah sumpah pocong, katakan apa adanya yang terjadi itu bagaimana. Terhadap terutama ke-8 orang narapidana ini. Udah akuin aja semuanya, kalau memang ada pelanggaran maksud saya, akuin berterus terang. Nggak usah lah maksud saya ada sumpah pocong, sumpah apa. Itu aja intinya pada dasarnya. Menurut saya jelas dong, dia kan aparat penegak hukum Sekarang makanya saya bilang ini jangan berpikir ke mistik lagi. Semuanya mistik Sumber ini kemarin didapatkan dari kesurupan. Dari kesurupan menjadi nanti sumpah pocong. Mistik semuanya lari nanti. Nanti mau hukum nanti gunakan hakim juga, hakim mistik juga. Saksi-saksinya saksi mistik. Nggak habis-habis dunia negara Indonesia nggak bakal maju kalau begitu terus mistik terus dipakai. Ya kalau menurut saya kan beliau sebagai perwira ya aparat penegak hukum. Seyogyanya tidak menggunakan narasi sumpah pocong lah, itu perlulah dicabut menurut saya itu. Tanda kutip terkesan membodohi masyarakat. Polisi kan disekolahkan ya, ada tuh ilmunya untuk penyidikan sehingga tidak perlulah menggunakan narasi sumpah pocong tersebut gitu. Saya sih ya, saya yakin dengan penyelidikan dan penyidikan dari pihak kepolisian lah bahwa itu terjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Karena saya yakin pihak aparat penegak hukum di Cirebon itu mengambil kesimpulan seperti itu dengan cara yang telah mereka tempuh di pendidikan begitu kan. Tidak asal-asal kan, apalagi berbicara terkait pembunuhan dan pemerkosaan. Itu detil sampai DNA-nya juga kan diperiksa itu. Jadi menurut saya agak aneh apabila bergeser lagi dari kasus kecelakaan tunggal berubah jadi pembunuhan berencana, sekarang berubah lagi bergeser kepada kecelakaan tunggal. Saya yakin lah dari Polres Cirebon itu waktu menyimpulkan ini pembunuhan dan pemerkosaan tidak main-main, pasti penyidikannya sangat serius. Saya juga aneh kalau Ibtu Rudiana tuh munculnya baru sekarang ya, padahal masyarakat udah resahnya lama ya. Seyogyanya keresahan itu dapat diredam dari awal begitu. Pantas nggak sih Bang seorang pihak kepolisian memberi pendidikan tapi dia mengucapkan sumpah pocong, dan sumpah pocong itu apa bisa dijadikan bukti gitu Bang? Saya tidak dalam kategori menilai pantas atau tidak, tapi kan kepolisian itu penegakan hukum, jadi jangan ada narasi sumpah pocong ya.
Jelas dalam hukum pidana itu syarat materialnya mutlak harus dibuktikan gitu. Jangan sampai kita spekulasi dengan menggunakan narasi sumpah pocong.